Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Haliluleo, Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi, kelas B, kelompok 5. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Farmasi Fisika 2 dengan dosen pengampu Ibu Wuode Siti Zubaidah, SSI MSC. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dengan memenuhi tugas dengan judul konsep kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wuode Musdalifah dengan NIM O1A1210864. Selanjutnya ada Selfie dengan NIM O1A1211065. Kemudian ada Siti Fatimah Zahra dengan NIM O1A1211069. Kemudian ada Siti Rabiatul Adawiyah dengan NIM O1A1211071. Kemudian ada Sri Rahmaniar dengan NIM O1A1211073. Kemudian ada Sri Reski Amalia dengan NIM O1A1211074. Dan selanjutnya UU Nafika dengan NIM O1A1211079. Dan kemudian ada Yayu Wulandari Ramadan dengan NIM O1A1211088. Dan terakhir Admi Malinda dengan NIM O1A12103. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan pokok pembahasan. Yang pertama, kelembaban. Yang kedua, kelembaban absolut. Yang ketiga, kelembaban relatif. Yang keempat, perhitungan RH ruang berkaitan dengan perhitungan obat. Dan yang terakhir, sifat higroskopis zat berkaitan dengan penyimpanan obat. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu kelembaban. Kelembaban merupakan konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembaban absolut, kelembaban spesifik, atau kelembaban relatif. Kemudian alat untuk mengukur kelembaban disebut higrometer. Baik, materi selanjutnya mengenai kelembaban absolut. Kelembaban absolut atau kelembaban mutlak adalah jumlah massa uap air per satuan volume udara. Kelembaban mutlak dinyatakan dalam gram per meter kubik. Kelembaban mutlak dinyatakan kelembaban aktual yang pada saat tertentu benar-benar terjadi. Nah, kelembaban mutlak ini jarang digunakan dalam perhitungan karena dapat berubah-ubah akibat adanya perubahan suhu di udara. Slide selanjutnya mengenai kelembaban relatif. Kelembaban relatif adalah perbandingan jumlah uap air yang terkandung di udara atau kelembaban mutlak atau absolut dengan jumlah air maksimal atau jenuh di dalam udara pada temperatur dan tekanan udara yang sama. Kelembaban relatif ini dinyatakan dalam persen. Materi selanjutnya, perhitungan kelembaban relatif atau RH ruang berkaitan dengan penyimpanan obat. Kelembaban udara yang tidak stabil dapat menyebabkan terjadinya obat seperti obat suntik mengalami perubahan warna dan terjadi endapan. Hal inilah yang dapat menyebabkan banyaknya obat yang mengalami kerusakan. Mutu suatu obat dapat mengalami penurunan dikarenakan stabilitasnya terganggu maupun suhu yang tidak sesuai, sehingga suhu penyimpanan tersebut berpengaruh pada stabilitas kimia suatu obat dan memiliki efek buruk yang terjadi pada sifat fisik beberapa jenis formulasi. Beberapa efek potensial pada produk rusak yang disebabkan oleh suhu, diantaranya di sini ada 5. Yang pertama, ketidakefektifan obat. Kedua, toksisitas. Ketiga, biofabilitasnya berubah. Keempat, hilangnya keseragaman kandungan obat. Dan kelima, menurunkan nilai jual produknya.
Untuk menghitung kelembapan relatif dapat digunakan rumus RH sama dengan E kecil per E besar dikali 100%, di mana E kecil sama dengan jumlah uap air dan E besar adalah kapasitas maksimum. Berikut ini merupakan contoh perhitungan dari kelembaban relatif, di mana dalam 1 meter kubik udara yang suhunya 20 derajat Celcius terdapat 14 gram uap air, sedangkan kapasitas uap air maksimumnya pada suhu 20 derajat ini adalah 2 gram. Jadi untuk menentukan kelembaban relatifnya yaitu jumlah uap air dibagi kapasitas maksimum uap air dikali 100%, di mana jumlah uap airnya ini yaitu 14 gram dibagi 20 dikali 100% dan menghasilkan 70%. Contoh berikutnya yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, kemampuan maksimum udara menampung uap air adalah 100 gram per meter. Berdasarkan hasil pengukuran langsung ternyata kandungan uap air adalah 60 gram per meter. Kelembaban relatifnya dapat ditentukan dengan jumlah uap air dibagi kapasitas maksimumnya dikali 100%, di mana jumlah uap airnya itu 60 dibagi kapasitas maksimumnya 100 dan dikali 100% menghasilkan 60%. Penyimpanan obat dalam bidang farmasi memiliki beberapa tujuan, di mana pertama, memelihara mutu pembekalan farmasi, kedua, menjaga keberlangsungan persediaan pembekalan farmasi, dan ketiga, memudahkan pencarian dan pengawasan, serta keempat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Penyalut tablet pada zat aktif yang bersifat higroskopik. Bentuk sediaan padat farmasi dengan penyalut adalah prosedur yang sering digunakan untuk berbagai tujuan seperti estetika, menutupi bau, dan perlindungan dari kondisi lingkungan seperti kelembaban. Bahan akhir obat dengan penyalut yang tepat memungkinkan untuk melindungi zat aktif yang bersifat sensitif terhadap kelembaban. Bahan penyalut yang bersifat hidrofobik di alam dapat digunakan untuk mencegah masuknya uap air ke dalam sistem dari lingkungan sekitarnya. Higroskopik adalah kemampuan suatu bahan untuk menyerap kelembaban dari lingkungan. Higroskopitas padatan farmasi sering dievaluasi karena faktanya bahwa kelembaban yang diambil dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan kimiawi produk farmasi. Higroskopitas merupakan salah satu parameter kritis yang menentukan kualitas dan desain tablet. Suatu bahan dikatakan higroskopik apabila terjadi peningkatan berat lebih dari 2% ketika ditempatkan pada RH 66% dalam temperatur ruangan selama 24 jam. Salah satu bentuk sediaan obat yang memiliki zat higroskopik salah satunya yaitu ranitidin HCl. Ranitidin HCl merupakan senyawa higroskopik yang mengabsorpsi kelembaban dari lingkungan. Ranitidin HCl adalah antagonis reseptor H2 histamin yang digunakan dalam pengobatan ulkus duodenum dan ulkus lambung. Baik, selanjutnya itu untuk contohnya ada ranitidin HCl. Nah, ranitidin HCl ini merupakan senyawa higroskopis yang mengabsorpsi kelembapan dari lingkungan. Ranitidin HCl adalah antagonis reseptor H2 histamin yang digunakan dalam pengobatan ulkus duodenum dan ulkus lambung. Ranitidin HCl yang disalut menggunakan hidroksipropil metilselulosa atau HPMC, didispersikan dalam etanol 96% dan campuran metilen klorida menunjukkan evaluasi penyerapan jumlah air yang baik. Selanjutnya itu ada kabergolin. Nah, kabergolin ini merupakan zat aktif yang memiliki stabilitas yang buruk dan sangat sensitif terhadap lembab. Tablet dilakukan penyalutan menggunakan hidroksipropil metilselulosa atau HPMC 4,9%. Terus titanium oksida 0,4%, hipromelosa 2,1%, PEG 4000 0,4%, terus metilen klorida 4,9% dan juga etanol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kemasan tablet pada zat aktif yang bersifat higroskopis. Kemasan adalah suatu metode untuk melindungi produk farmasi terhadap pengaruh luar. Kemasan dari obat-obatan biasanya memberikan regulasi, keamanan, identitas, kenyamanan penanganan, dan kemudahan pengiriman. Baik, selanjutnya ranitidin HCl.
Pengemasan tablet ranitidin HCl ini dia bersifat sensitif terhadap kelembapan membandingkan kemasan PVC alufoil dan alu-alufoil. Kemudian dilakukan studi jumlah kelembapan yang diserap, hasil evaluasi penyimpanan hingga hari ke-60 kelembapan yang diserap oleh ranitidin HCl yang dikemas oleh PV alufoil yang sebanyak 35%, sedangkan tablet yang dikemas menggunakan alu-alufoil kurang dari 5%. Tablet yang dikemas menggunakan PVC alufoil menjadi lebih lembab dan berubah warna. Sedangkan tablet yang dikemas menggunakan alu-alufoil tidak terlihat perubahan warna dan mengabsorpsi sedikit lembab. Selanjutnya ada cabergoline. Dia pengemasan tablet ranitidin HCl yang bersifat sensitif terhadap kelembapan membandingkan pengemasan menggunakan aluminium dan polyvinylidin klorida. Kemudian dilakukan studi jumlah kelembapan yang diserap. Tablet cabergoline yang dikemas menggunakan polyvinylidin klorida menunjukkan kekerasan dan menurun dibandingkan dengan tablet yang dikemas menggunakan aluminium yang mempertahankan kekerasannya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.